Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Yuziru ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk sempat melaksanakan diskusi tentang materi yang ada di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ini. Selawat beserta salam adalah sama-sama kita ucapkan untuk disampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mungkin langsung masuk saja ke pembahasan kita. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Syifa. Kepada Syifa, persilakan. Baiklah, judul materinya yaitu menggunakan kontrol hasil keuangan dengan adanya faktor yang tidak dapat dikendalikan. Materi pertama, prinsip pengendalian. Karyawan harus dimintai pertanggungjawaban hanya atas apa yang dapat mereka kendalikan. Yang kedua, karyawan harus dimintai pertanggungjawaban hanya atau pengaruh yang signifikan. Mengapa kita perlu menyesuaikan faktor-faktor yang tidak terkendali? Yang pertama, faktor-faktor yang tidak terkendali mendistorsi pengukuran kinerja dan evaluasi. Yang kedua, risiko yang tidak terkendali paling baik ditanggung oleh pemegang saham. Tujuan dilakukannya penyesuaian terhadap pengendalian tak terkontrol dibuat. Yang pertama, gaji meningkat. Yang kedua, pembayaran insentif. Yang ketiga, retensi pekerjaan. Tipe-tipe faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor pertama yaitu faktor ekonomi dan persaingan. Penilaian untuk kerja, yang pertama profit, dapat dipengaruhi seperti permintaan konsumen, harga barang atau jasa, biaya faktor produksi. Yang kedua, harga saham dapat dipengaruhi seperti siklus pasar, rumor, dan selera investor. Yang ketiga, pengiriman tepat waktu. Dapat dipengaruhi seperti rendahnya penawaran dan perubahan dalam permintaan konsumen. Yang keempat, kepuasan konsumen. Dapat dipengaruhi seperti kualitas barang atau jasa yang dihasilkan pesaing atau pesaing online yang menggunakan model bisnis berbeda namun memberi pelayanan yang sama. Faktor kedua yaitu major forces. Adalah kejadian-kejadian besar tidak terduga yang benar-benar tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam, serangan teroris, meninggalnya eksekutif. Hal-hal yang bukan disebabkan karena kelalaian, pencurian, kebakaran, maupun kerusakan instalasi. Pengendalian terkadang menjadi persoalan seperti cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencurian, kebakaran, maupun kerusakan tersebut. Manajer harus merespon dengan cepat terhadap kejadian-kejadian yang tidak dapat dikendalikan ini. Faktor ketiga yaitu ketergantungan. Ketergantungan menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak dapat berdiri sendiri dan hasil penilaian perusahaan dapat dipengaruhi perusahaan lain. Bentuk ketergantungan. Yang pertama, saling ketergantungan yang dikelompokkan. Terjadi pada saat perusahaan menggunakan sumber daya yang sama seperti fasilitas atau karyawan bersama. Yang kedua, saling ketergantungan yang berurutan. Terjadi pada saat hasil produksi suatu satuan kerja merupakan bahan baku dari satuan kerja lain, biasanya terjadi pada saat perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Yang ketiga, saling ketergantungan timbal balik. Terjadi pada saat perusahaan memproduksi output yang digunakan satuan kerja lain dan menggunakan input dari mereka. Dibutuhkan transfer pricing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Aulia Saputri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ketergantungan. Tipe ketergantungan lain timbul dari intervensi dari manajemen level lebih tinggi. Manajer pada level yang lebih tinggi dapat memaksa sebuah keputusan pada seorang manajer satuan kerja dan dengan begitu secara signifikan mempengaruhi hasil penilaian terkait pada sebuah penghargaan. Contohnya yaitu manajer tingkat atas yang tidak menyetujui keputusan yang diusulkan oleh manajer operasional. Namun dikatakan bahwa hal ini tidak semata-mata tidak dapat dikendalikan. Dapat dilakukan diskusi dan negosiasi di antara organisasi. Selanjutnya, pengendalian atas distorsi yang tidak terkendali.
Sebelum periode pengukuran dimulai, manajer dapat menentukan ukuran hasil untuk menyertakan hanya item yang bisa dikendalikan oleh karyawan. Setelah periode pengukuran, manajer dapat menghitung dan menyesuaikan efek atau sisa faktor-faktor yang tidak terkendali. Pengendalian sebelum periode pengukuran. Asuransi pembelian. Pengendalian sebelum periode pengukuran. Yang pertama itu banyak kejadian yang tidak terkendali dapat diasuransikan. Konsep dasar asuransi, perusahaan membayar premi bulanan untuk perlindungan kejadian yang risikonya besar. Benefit membeli asuransi adalah transfer risiko ke perusahaan asuransi. Perusahaan juga tidak perlu menanggung risiko karyawannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hervan Mandika. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengendalian, tentang struktur tanggung jawab pengendalian sebelum periode pengukuran. Konsep pertama, buat karyawan yang bertanggung jawab pada area kinerja yang diinginkan oleh manajer. Kedua, perusahaan berusaha mencocokkan lingkup otoritas manajemen dengan item yang menjadi tanggung jawab manajer. Ketiga, mengalokasikan biaya overhead unit lain ke manajer akan membuat ia berusaha mengendalikan unit tersebut. Yang keempat, perusahaan ingin manajer memiliki pengaruh ke unit lain tersebut walaupun manajer tersebut tidak memiliki kendali atas unit. Yang kelima, membuat karyawan bertanggung jawab atas hal yang di luar kendali mereka, membuat perusahaan menanggung risiko biaya yang lebih besar. Selanjutnya, pengendalian setelah periode pengukuran. Analisis varians pengendalian setelah periode pengukuran. Variance analisis. Analisis yang bertujuan untuk menjelaskan kenapa dua angka berbeda. Analisis varians melibatkan angka dari satu periode dengan periode lain dan mencari sebab perbedaan. Analisis varians mempunyai dua tujuan. Yang pertama, memisahkan faktor terkendali dan tidak dalam menjelaskan perbedaan rencana dan hasil aktual. Yang kedua, memisahkan faktor terkendali tertentu sehingga sekelompok orang dapat bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Selanjutnya, penerapan analisis varians pada aspek pemasaran dan penjualan. Penerapan ini bisa sama-sama kita lihat pada tabel application of variance analysis to marketing yang ditampilkan pada presentasi. Selanjutnya ada standar kinerja yang fleksibel. Standar ini digunakan untuk melindungi manajer dari pengaruh faktor-faktor yang tidak terkendali. Faktor yang tidak terkendali ini misalnya volume penjualan industri, volume produksi atau tingkat bunga dan nilai tukar anggaran fleksibel. Maka dari itu, manajer diharapkan dapat mengelola dan mengurangi dampak buruk dari pergerakan harga yang tidak menguntungkan tersebut. Standar ini menentukan kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh karyawan dengan melihat kondisi aktual yang dihadapi selama periode pengukuran. Ketika lingkungan kurang dapat diprediksi, maka terlibat dalam latihan perencanaan kontingensi atau bagaimana jika menentukan bagaimana persyaratan sumber daya perusahaan, risiko, dan kinerja akan bervariasi jika kondisi ekonomi makro dan persaingan berubah. Selanjutnya, skenario kontingen. Latihan perencanaan bagaimana jika latihan-latihan ini menentukan bagaimana persyaratan sumber daya perusahaan, risiko, dan kinerja akan bervariasi jika kondisi ekonomi makro dan kompetitif berubah. Skenario tersebut membantu perusahaan dalam mengatasi risiko, mengontrol dan bersiap melakukan pencegahan untuk yang nantinya benar-benar terjadi. Menyusun rencana untuk berbagai skenario juga membutuhkan biaya dan beberapa peristiwa sulit dibayangkan sebagai skenario yang masuk akal.
terutama bila sering dilakukan seperti untuk tujuan penganggaran tahunan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabela. Pada Nabela, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Cara lain untuk menjadikan standar kinerja lebih fleksibel adalah dengan lebih sering untuk memperbaruinya. Namun, kapan saja standar kinerja ditetapkan, terdapat kemungkinan terjadi kesalahan dalam mempersiapkannya, sehingga menjadi tidak akurat sehingga standar menjadi usang dan menyebabkan risiko yang tidak terkendali. Potensi keusangan mudah dilihat dalam konteks penganggaran. Anggaran disusun berdasarkan asumsi parameter perencanaan yang diberikan seperti perakiraan ekonomi. Target anggaran biasanya tetap untuk durasi horizon perencanaan, biasanya 1 tahun. Para manajer memiliki risiko untuk semua kesalahan pikiran. Untuk mengurangi risiko, perusahaan melakukan evaluasi kinerja manajer bulanan atau triwulanan, bukan setiap tahun. Rolling budget. Rolling budget terdapat anggaran 12 bulan meskipun diperbarui setiap bulan atau kuartal dan tambahan bulan anggaran atau kuartal ditambahkan setiap bulan atau kuartal yang telah berlalu. Dengan demikian, anggaran 12 bulan bergulir ke depan secara bulanan atau triwulanan. Namun, jika sering memperbarui standar, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Misalnya, pada waktu yang relatif tidak singkat, tergantung pada seberapa rumit proses persiapan anggaran. RPE, Relative Performance Evaluation. Kinerja karyawan dievaluasi bukan dalam hal tingkat absolut dari hasil yang mereka hasilkan, tetapi dalam hasil yang mereka peroleh antara satu sama lain atau relatif terhadap pesaing terdekat mereka. Target RPE bukan berdasarkan pada rencana awal, tetapi lebih disesuaikan setelah fakta untuk mencerminkan perubahan industri yang tidak terduga. Agar RPE berjalan dengan efektif, maka semua pihak dalam kelompok harus melakukan kurang lebih tugas yang sama serta menghadapi peluang dan kendala yang sama. Kelompok pembanding dalam RPE adalah industri yang relevan dengan perusahaan. Misalnya, pada bank atau sejumlah perusahaan makanan cepat saji. Jika salah satu bahan baku makanan harganya meningkat, maka akan mempengaruhi perusahaan makanan cepat saji secara keseluruhan. Selanjutnya, Subjective Performance Evaluation. Mempertimbangkan semua logika yang tergandung dalam metode objektif penyesuaian yang tidak dapat dikendalikan, namun membuat perhitungan formal dan numerik. Evaluator membuat penilaian apakah yang dihasilkan mencerminkan kinerja yang baik atau buruk. Yang terpenting, dapat memperbaiki kekurangan dalam ukuran hasil. Subjektivitas dimaksudkan untuk menurunkan risiko yang terkait dengan penghargaan karyawan. Kadang-kadang dapat meningkatkan risiko evaluasi kinerja yang tidak adil, tidak konsisten, atau bias. Selanjutnya, Subjective Performance Evaluation. Subjektif dalam evaluasi penciptaan masalah. Yang pertama, dalam menerapkan penilaian evaluasi subjektif menjadi sumber kekuatan atasan atas bawahan mereka yang dapat menciptakan ketegangan dan kebencian. Yang kedua, evaluasi subjektif kecenderungan menjadi bias. Yang ketiga, subjektivitas sering mengarah pada umpan balik yang tidak memadai. Yang keempat, bahkan ketika evaluasi itu adil, karyawan sering tidak memahami atau mempercayai mereka. Yang kelima, subjektivitas sering mengarah pada penciptaan budaya alasan. Masalah faktor
tak terkendali lainnya. Yang pertama tujuan penyesuaian yang dilakukan, yang kedua tentang arah penyesuaian. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk semua kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.